Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Junita Aslustari dari kelas A, nomor induk mahasiswa 1813111005. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi presentasi mengenai teknologi pembenihan komoditas budidaya, di mana topik yang saya bawakan yaitu mengenai pembenihan komoditas budidaya ikan kerapu cantang, Epinephelus fus corbutatus, yang merupakan persilangan dengan Epinephelus lanceolatus. Yang pertama saya mulai dari klasifikasi. Menurut Rizky A pada tahun 2012, klasifikasi ikan kerapu cantang itu sebagai berikut. Ikan kerapu cantang terdiri dari filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Sonocystis, subkelas Elasmobranchi, kemudian dari ordo Versomorphi, subordo Persioidea, kemudian dari famili Sirenidae, genus Epinephelus dan spesies Epinephelus fulcogunatus, persilangan dengan Epinephelus lanceolatus. Morfologi dari ikan kerapu cantang yang memiliki bentuk tubuh kompleks dan relatif membulat dengan ukuran lebar kepala sedikit dan hampir sama dengan lebar badannya. Kemudian warna kulit coklat kehitaman dengan 5 garis hitam melintang di bagian tubuhnya, di mana semua sirip, itu pektoral, anal, ventral, dorsal, dan caudal. Bercorak seperti ikan kerapu kertang dengan dasar berwarna kuning dilengkapi dengan bintik-bintik hitam. Bintik-bintik hitam juga banyak tersebar di kepala dan di dekat sirip pektoral dengan jumlah yang berlainan pada setiap individu. Sirip punggung semakin lebar ke arah belakang, sirip punggung menyatu dan terdiri atas 11 jari-jari keras dan 15 jari-jari lunak. Sirip pektoral terdiri dari 17 jari-jari lunak, sirip ventral terdiri dari 1 jari keras dan 5 jari-jari lunak. Sirip anal terdiri dari 2 jari-jari keras dan 8 jari-jari lunak, sedangkan sirip caudal terdiri dari 13 jari-jari lunak bentuk koronid, kemudian bentuk mulut lebar superior, bibir bawah lebih panjang daripada bibir atas, dan tipe fisik stenoid atau bergerigi dan bentuk gigi runcing atau canid. Nah, dalam pembenihan, sebelum kita membenih suatu ikan, itu perlu diadakan pemeliharaan induk. Nah, adapun pemeliharaan induk dari kerapu cantang ini, untuk induk itu sendiri diberikan pakan berupa ikan rucah yang dikombinasikan dengan cumi-cumi. Selain itu pula, pemberian pakan dilengkapi dengan pemberian vitamin E dan vitamin C yang diberikan secara ad libitum atau sekenyang-kenyangnya. Selain itu pula diberikan pakan tambahan berupa biofit sebagai multivitamin berbentuk bubuk dengan cara menaburkan biofit ke dalam insang ikan rucah yang diberikan kepada induk. Nah, untuk pengelolaan kualitas air induk itu sendiri, yang mana kualitas air pada tambak atau bak itu tetap baik dilakukan pembersihan dan penyekatan pada bak 2 minggu sekali dan bergantung pada kotoran yang melekat pada dinding dan dasar bak. Untuk jumlah pergantian selama pemeliharaan adalah sekitar 200% per hari. Untuk suplai oksigen digunakan blower atau hiblo yang diatur dengan menggunakan stop kran dan selang aerasi yang dihubungkan ke masing-masing batu aerasi. Untuk mengurangi jumlah ekstrasi yang ditimbulkan dari induk, setiap 1 atau 2 minggu sekali dilakukan pembersihan dasar bak dengan cara menyiphon. Nah, untuk pematangan gonad, untuk proses pematangan gonad dari induk kerapu itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama itu dengan menggunakan sistem manipulasi lingkungan, dan dengan cara yang kedua yaitu dengan cara pemberian multivitamin. Untuk manipulasi lingkungan itu dilakukan dengan cara menurunkan permukaan air pada pagi hari dan menjelang sore itu diisi kembali dengan air baru. Hal ini bertujuan untuk menciptakan fluktuasi suhu air sekitar 2-3% derajat Celcius yang diharapkan dapat merangsang terjadinya pemijahan. Selain itu pula, induk kerapu diberikan multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengatasi stres, dan meningkatkan nafsu makan sebagai proses untuk mempercepat matang gonad. Selanjutnya yaitu proses pemanenan telur. Telur yang berkualitas baik itu memiliki ciri, diantaranya berwarna transparan, kemudian terapung di dalam air, kemudian telur yang sudah terkumpul dan itu dipanen, dipindahkan ke dalam wadah inkubasi untuk dilakukan seleksi dan penghitungan jumlah telur dalam wadah. Nah, langkah-langkah dalam pemanenan telur itu, yang pertama itu mengalirkan air dari bak pemeliharaan ke induk ke dalam bak penampungan telur, kemudian mengambil telur dalam bak penampungan dengan menggunakan sero atau scoop net, dan yang ketiga itu masukkan telur ke dalam ember dan dipindahkan ke dalam wadah yang diberikan aerasi sedang. Nah, untuk seleksi telur itu sendiri, seleksi telur dilakukan di dalam wadah yang bertujuan untuk memisahkan telur yang berkualitas dan yang tidak berkualitas. Telur yang sudah dipanen itu selanjutnya dipindahkan ke dalam wadah dan diberi aerasi. Setelah itu aerasi diangkat dan didiamkan selama kurang lebih 15 menit agar telur yang telah teraduk oleh aerasi itu dapat terpisah. Dari hasil seleksi akan dapatkan telur yang terbuahi, berwarna bening, kemudian transparan, dan mengapung di permukaan air, sedangkan untuk telur yang tidak terbuahi itu akan berwarna putih susu tepatnya, dan mengendap di dasar. Telur yang tidak terbuahi ini dapat dibersihkan dengan cara disipon. Kemudian untuk penetasan telur dapat dilakukan dengan 2 cara. Untuk cara yang pertama itu dilakukan dengan telur ditetaskan terlebih dahulu di dalam wadah inkubasi,
Setelah menetas, larva langsung dipindahkan ke dalam bak pemeliharaan larva. Kemudian dengan cara yang kedua, itu untuk larva dapat ditetaskan dalam bak pemeliharaan larva. Setelah menetas, itu akan dilakukan pemeliharaan benih. Untuk pemeliharaan benih dilakukan di dalam bak yang terletak di ruangan tertutup untuk mencukupi kebutuhan oksigen. Di dalam bak dilengkapi dengan aerasi dan juga saluran pemasukan dan saluran pengeluaran. Sebelum digunakan, bak dan peralatan yang dipakai disiram dengan kaporit sebanyak 100 ppm, kemudian dicuci sampai bersih. Hal ini dilakukan untuk mensterilkan semua peralatan supaya bebas dari penyakit seperti bakteri dan jamur. Kebutuhan nutrisi untuk benih ikan kerapu. Pemberian pakan itu dilakukan secara ad libitum atau sampai sekenyang-kenyangnya. Kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh ikan kerapu harus memiliki kadar protein yang tinggi karena ikan kerapu termasuk jenis ikan karnivora. Nah, jenis pakan yang umum digunakan dalam kegiatan pendederan itu adalah pakan buatan. Dalam melakukan suatu pembenihan komoditas perikanan, itu tidak terlepas dari salah satunya adalah kendala yang dihadapi. Nah, dalam pembenihan komoditas ikan kerapu, beberapa kendala yang dihadapi itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu permasalahan mikro dan juga permasalahan makro. Permasalahan mikro dalam pembenihan ikan kerapu cantang, salah satunya adalah keterbatasan benih ikan kerapu cantang. Keterbatasan kesediaan benih ikan kerapu cantang di alam itu merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi. Karena kita tahu sendiri bahwa ikan kerapu cantang itu merupakan ikan persilangan. Nah, berbeda halnya dengan jenis-jenis ikan lain, benih ikan kerapu cantang itu tidak tersedia secara bebas di alam. Permasalahan mikro lainnya dalam usaha pembenihan ikan kerapu cantang adalah rendahnya manajemen kualitas air. Manajemen kualitas air yang tidak tersusun dengan baik akan mengakibatkan induk tidak dapat matang berat dengan baik, kemudian mengalami stres akan kematian. Selain itu pula, rendahnya keterampilan dan pengetahuan teknologi tentang budidaya dan pembenihan ikan kerapu juga merupakan salah satu penghambat dan merupakan faktor penentu keberhasilan pembenihan ikan kerapu cantang. Nah, berdasarkan kendala yang kita hadapi, kita juga mempunyai beberapa solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan untuk memperlancar serta mendapatkan keuntungan dalam pembenihan ikan kerapu cantang. Solusinya diantaranya yaitu untuk keterbatasan benih itu sendiri dapat diatasi dengan melakukan pengaturan jadwal pembudidaya dalam melakukan pengaturan benih ikan kerapu, kemudian melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terhadap pengetahuan teknologi budidaya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan teknologi budidaya sehingga tingkat keberhasilan dalam pembenihan ikan kerapu menjadi tinggi. Nah, untuk mengantisipasi penyakit dan kematian pada induk maupun benih ikan kerapu cantang dapat dilakukan dengan menjaga sirkulasi air budidaya dan melakukan pengelolaan manajemen kualitas air. Sekian presentasi dari saya mengenai komoditas perikanan budidaya ikan kerapu cantang. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.